Maksudnya udah kan bahkan udah ada muncul. ya, di prequel juga kan sebetulnya Darth Vader-nya muncul di terakhir doang kan. Heeh. Iya. Ya gitu nggak bagus lagi munculnya kan. No. Selamat datang di episode terbaru dari Screen Savers Cantina. Balik lagi di episode ke berapa ya nggak tahu. Tapi intinya Empat, adalah udah empat. empat ya, empat. Oh, udah Intinya ganti. intinya adalah intinya adalah kita akan ngobrolin lagi serial dari Star Wars yaitu Obi-Wan Kenobi. Kalau dari yang episode lalu ada Andira sama Regi, hari ini agak spesial karena ada Mas Aryan. Apa kabar Mas? Halo, apa kabar semuanya? Baik. Andira, baik. Shani. Seorang vokaler yang tidak punya mikrofon di rumah. Bagus tapi suaranya Mikrofon bagus. dipakai. Makanya itu suaranya tetap bagus karena dia terbukti ada seorang vokalis handal gitu, Dir. Oh iya. Kalau gua kan Vokalis perlu bagus nggak perlu mikrofon. nggak perlu, iya betul. Cukup kencang lah ya. Agak Gue tuh kalau kencang. misalnya di restoran manggil masnya mau order lagi atau mau tambah air gitu kan. Mas, Hah? denger, Mas gitu. Terus kadang-kadang gue nggak sadar, Mas gitu. Restoran sebelah datang lu bener. Iya gitu langsung masuk. Oke. Oke. Ini kita clarify dulu, si Aryan ini kan sebenarnya kalau gua kenal ya dari artworknya juga dia tuh fans berat dari Boba Fett Iya, betul. aja ya, bukan Boba Fett TV series ya. Gimana kalau Boba Fett TV series, mungkin lu bisa cerita dulu dikit lah. Boba Fett gue suka dari dulu, tapi bukunya nggak. Bukunya nggak? Oh, Book of Boba Fett. Book ya. of Boba Fett. Book of Boba Fett yang nggak ada bukunya itu. Iya. Iya. Oke, tapi kalau bisa satu Karena hal, menurut gue kayak Boba Fett ini kan karakternya sebenarnya dia misterius. Iya. Kalau di komik, di buku-buku juga kan suka diceritain dia gimana-gimananya. Jadi memang dia tuh emang badass gitu kan. Iya. Jadi dia hunter, dia bukan apa? Bukan light, bukan dark, tapi dia demi cuan lah gitu kan. Iya. benar. Cuman ini pas The Book of Boba Fett kayak 3 seri pertama masih menaruh harapan, lama-lama kok jadi sedih gini ya. Karakter jadi kenapa jadi emang kita semua tahu ya, orang-orang tuh semakin menua, mungkin semakin melankolis, mungkin semakin kompromistis gitu kan. Tapi kalau Iya. Boba Fett kayak ini udah nggak gantiin Jabba, kok jadi ketua mafia, tapi kok jadi nggak keren gitu. kayak ketua RT ya jadinya ya. Iya. Mengayomi Tatooine dia bukan. Iya. Dan episode terbaik dari Book of Boba Fett adalah Yang justru ada dinjarinnya. Dan nggak ada Boba Fettnya. Iya betul. Maksudnya lagi. Setuju. Oke. Sekarang kita spesifik ngomongin soal episode 3 nih kan, Obi-Wan Kenobi. Iya. Kita no spoiler, kita lepas kita spoiler free. Kita tahu No ini spoiler ya? adalah spoiler full. Kalau Terserah, silakan. Obi-Wan mati termasuk spoiler nggak? Wow. Hah? Mati? Tapi ada loh mungkin loh yang masih belum tahu kalau Obi-Wan itu mati. Ada sih, ada. Iya kan? Kita bilangnya episode Anyway, Obi-Wan mati di episode 4 gitu kan, bener kan tapi kan? benar. Episode 4 Star Wars ya, bukan Star Wars ya. Pada akhirnya semua akan meninggal. Iya. Oh, iya. Tidak ada yang abadi di dunia Star Wars bangun ya. Oke, kita ngomongin episode 3 di mana ini banyak kejadian pertemuan Darth Vader dan Obi-Wan pertama kali lah atau ya, pokoknya banyak yang wow di sini. Kalau lu gimana, Shan? Kalau gue episode 3 ini adalah episode Star Wars Terbaik. manapun yang paling depressing dan menakutkan sih. Kenapa? Karena akhirnya setelah 10 tahun itu kan Kenobi tahu kalau Anakin masih hidup gitu dan dia kebayang-bayang terus kan tuh sepanjang seri gitu kan. Terus begitu ketemu dia langsung kayak si Darth Vader itu kayak yang, kalau kenapa jadi gini? Iya, ini kan gue gini gara-gara lo gitu. Jadi kayak
Dia Dan bedanya Ale gitu ya. Lu, ini kan gara-gara lo gile lo gitu. Terus ya, ketemu iya. mantan gitu ya. Terus kan kalau waktu sebelum sebelum seriesnya mulai kan si siapa namanya Hayden sama Ewan kan ditanya ini Darth Vader-nya gimana. Darth Vader-nya paling menacing di antara Darth Vader yang lain, bahkan Darth Vader Rogue One kan udah kita paling suka Darth Vader Rogue One ya nih Re, dengan Iya, hallway betul. scene-nya itu. Nah, ini begitu di episode 3 ini kelihatan kayak gue mah serem ketemu Darth Vader sekarang gitu, tiba-tiba bisa dipatahin lehernya, tiba-tiba bisa diseret pakai force gitu kan. Itu kan gila itu. Kayak gitu Iya, itu iya, sih. iya. Lo sendiri, Yan, episode 3 favorit? Gue sih setuju sih. Gue waktu nonton episode 1 dan 2 tuh emang agak lambat, tapi maksudnya bukan lambat yang buruk menurut gue, karena itu ngebangun cerita dulu. Terus pas nonton episode 3, anjing ini intens gini ya. Kayak nonton film horor sih jadinya, bukan horor apa ya. Kayak Thriller Thriller, kali ya. thriller. gang gitu. Mau ngapain gitu. Terus kayaknya menurut gue actingnya Ewan McGregor juga bagus banget. Iya, iya. Dia tuh kerasa banget kalau dia tuh ketakutan gitu. Maksudnya dia merasa lemah karena udah 10 tahun nggak ke gym Jedi kan gitu. Iya. Iya. Nggak latihan lagi. Benar-benar. Tapi kalau lo sama si ini Inquisitor-nya sendiri gimana? Gue lupa nanya itu. Inquisitor itu kan sesuatu yang baru di luar Skywalker saga gitu. Buat lo penikmat Darth Vader, Inquisitor gimana? Lu nanya ke siapa? Dir? Lu nanya ke siapa? Ian. Oh. Yan. Oh. Gua sih kalau sejujurnya gua tuh mengikuti animasi Clone Wars sama Rebels tuh agak belakangan. Dan di situ kan ada Ya, Inquisitors di situ kan. Jadi ketika muncul lebih, gue bukan kayak, kan ada kan beberapa fans yang kayak, kok Inquisitornya kayak gitu, kenapa nggak kayak gini gitu, selalu ada gitu kan. Gue orangnya lebih nerimo. Oh iya, keren gitu. Tapi oke ya, sejauh ini oke, nggak masalah. Reva? Nggak masalah. Kan banyak juga yang masalah. dia dihujat karena aktingnya jelek gitu. Iya, Sementara iya. kalau dia nggak terlalu membutuhkan akting yang gimana juga sih. Iya. Nah, tapi kalau si Reva ini kan kalau bilang Darth Vader bilang kan, gue udah tahu mau lo apa gitu kan. Menurut lo apa sih maunya si Reva itu, Shan? Yan? Mau jadi, menurut gue dia pengen jadi apprentice-nya Anakin sih. Jadi bukan mau jadi Grand Inquisitor ya, lebih dari itu ya. Mungkin Inquisitor salah satu stepnya ya, tapi kayaknya ujungnya sih kayak gue pengen di sebelah lu nih gitu. Gue sebelah Darth Vader nih gitu. Karena mungkin dulu awalnya seperti yang kita prediksi di episode sebelumnya kan, dia yang Link tadinya kita ngelihat Anakin mesti jadi Jedi Master gitu ya. Dia jadi Master nggak sih? Bukan kan nih? Pokoknya jadi Anakin, sosok idola gitu, tiba-tiba dibunuh-bunuhin lah tuh temen-temennya. Terus tiba-tiba pas gede akhirnya dia jadi Inquisitor dan pengen bersama-sama dengan Anakin seperti Ahsoka gitu kali ya. Loh, Yan? Apa sih maunya Reva? Ya, pasti berubah ya. Untuk sekarang dia harta, tahta, dan Obi-Wan gitu ya. Iya. Thank you. Obi-Wan Ada. Tahu betul. Dia tahu sejarah gitu kan. Oh, nih kalau Obi-Wan dia nggak tahu kalau Anakin masih hidup. Kalau gua bawa Obi-Wan ke Anakin itu pasti pecah nih. Gitu. Naik pangkat nih. Pangkat. Cuman gua tuh ada kecurigaan. Level jabatannya gua nggak tahu deh. Maksudnya kayak dari Emperor, terus ada Vader. Nah, ke bawahnya tuh apakah langsung ke Inquisitors atau Inquisitors tuh kayak tim guru sergapnya gitu, atau mungkin di atasnya Inquisitors ada lagi gitu misalnya. Iya. Sejauh ini sih setahu kita Grand Inquisitor ya. Sejauh ini setahu kita langsung tangan kanannya Vader, jadi kan Vader turunnya langsung Grand Inquisitor, habis itu baru si Third Sister, Fifth Brother gitu. Jadi ada di bawah CIA Vader itu ada ya.
CIA. Macam CIA. Iya, iya, iya. Kayak mafia, kayak ini sih, kayak bukan mafia apa namanya, triad gitu kan, ada tangan kanan tangan kiri dan Oh iya anak kayak buah mafia 10 gitu kan. biji gitu. Ya. Mm-mm. Tapi kalau ngomongin kemunculan Darth Vader nih, berarti ini surpass yang kemunculan dia di Rogue One ya, setuju semua berarti ya? Kalau gue ya, karena ya itu tadi bukan hanya Kalau menakutkan. gua mungkin udah akan tahu kalau Darth Vader akan muncul di sini. Jadi Oh, ketika muncul bukan yang kayak kalau kalau nih kalau di Force Awakens pas Millennium Falcon muncul kan itu langsung merinding terus langsung teriak kan ya. Ya. Nah, kalau ini enggak karena itu udah diduluin sama di Rogue One. Karena di Rogue One tuh sebelumnya sudah lama nggak ada Darth Vader tuh. Gitu. Iya. Maksudnya udah kan bahkan udah muncul. Juga kan sebetulnya Darth Vader-nya muncul di terakhir doang kan. Iya. Ya gitu nggak bagus lagi munculnya kan. No. Kurang enak gitu. Kalau duelnya sendiri di sini gimana, Obi-Wan sama Darth? Gimana? Kalau gue Puas gak? karena karena ini 10 tahun setelah episode 3 ya dan it's past way golden era Jedi. Jadi kayak memang berantemnya bukan berantem yang pakai muter-muteran lightsaber gitu yang nggak kena gitu atau Kayak Darth Maul ya, Darth Maul. iya kayak gitu kayak Darth Maul kayak bahkan kayak episode 3 gitu kayaknya udah emang lewat karena satu juga yang Darth Vader masih dalam tahap pemulihan sebenarnya karena dia juga masih mencoba untuk nggak tahu mungkin itu masuk skincare ya. masih skincarean ya kan Masih rusak itu kan iya makanya menahan perih-perih kulit habis terbakar gitu kan ya udah brutal aja gitu ininya apa namanya Kalau gue liatnya gini sih kayak sekarang duel pertama ini belum imbang maksudnya si Obi-Wan-nya masih lemah masih belum banyak latihan karena dia bersembunyi terus tapi Darth Vader juga selama 10 tahun ini dia menyembuhkan badak diri dan apakah latihan, apakah dia menjadi lebih powerful dari 10 tahun lalu kah? Itu kan belum ada ceritanya juga. Iya. Apakah Itu dia training lagi? badan boleh sembuh. Badan boleh sembuh, hati belum ya. Iya betul. Ya. Susah tuh. Dan itu kemarin mereka berdua momen-momen di mana ngeluarin lightsaber kan sangat dinantikan ya. Karena di episode 2 kan Obi-Wan udah pegang-pegang tuh, tapi nggak dinyalain gitu kan. Terus gue mau nunggu-nunggu nih, gue sendiri pas lagi nunggu-nunggu Obi-Wan nyalain dong. Dia masih kayak lihat. Sekalinya dia nyalain itu bukan untuk bela diri, tapi buat center. Karena gelap ya. Karena kegelapan nih. Siring. Iya. Kalau jadi kita kayak biasanya pakai center seakan itu lightsaber ya dulu ya. Iya terbalik. Kebalikan. Obi-Wan pakai lightsaber seakan itu center benar. Ya. Gimana Sian? Apalagi Sian? Iya, yang itu makanya yang tadi gue bilang kita lupa ngomongin salah satu karakter yang paling kuat menurut gue di serial Obi-Wan ini selain Obi-Wan itu Leia. Leia tuh bagus banget masih di Leia kecil tuh. Kayak gimana dia senang banget improv ya. Kayak udah lu diem aja gitu. Nggak Leia kan si Obi-Wan udah lu diem aja pokoknya jangan ngomong apa-apa. Terus Leia yang akhirnya dia yang ke si Frak itu terus ayo saya Luma ini bapak saya petani gitu kan tiba-tiba gitu. Pinter ngibul ya. Pinter ngibul terus bagus banget itunya. Terus scene yang paling ngena adalah waktu Obi-Wan nggak sengaja ngomong Leia di depan Stormtrooper itu ya ini Leia gitu. Terus kok namanya Leia bukan iya itu nama ibunya gitu. Terus apa namanya dia bilang kan gue masih suka bingung gitu, gue masih suka lihat muka ibunya. Terus pas Leia bilang, lu tahu ibu gue beneran ya? Wah langsung itu yang kayak gembeng ya. Si Obi-Wan ngomong gitu, gue agak bingung. Ini maksud si kan yang di episode 1-2 kan sempet lu mengingatkan gue pada seseorang gitu kan. Orang tuh maksudnya si ibunya si Queen Amidala atau ini sih yang nyaris sebenarnya Obi-Wan yang yang di Mandalore itu. Oh, Padme. Maksud Obi-Wan Padme. Amidala. Bukan. Yang mana tuh? Itu maksudnya Padme ya.
Ya, ya, ya. Nggak, tapi satu lagi siapa tadi maksud lo? Aduh, Oh, siapa namanya? Satin. Saltin. Iya, iya, iya. Enggak. Si Padme harusnya. Karena kan yang punya hubungan sama Satin kan Obi-Wan pas Clone Wars kan kalau nggak salah ya. Wars, Yang ya. akhir, Ya, siapa tahu Ada- ingat-ingat. Ingat pasti sih ingat. Ingat Pasti mantan. ingat mantan. Ini masalah lalu ya, masa lalu. Ya. Itu ada adegan Stormtrooper ini Disney ya untuk pertama kali, nggak pertama kali, untuk pertama di Obi-Wan mengasih lihat nggak Gore juga sih, Stormtrooper kebelah dua di pagar. Nah, itu lumayan kaget sih gue. Tapi maksudnya kaget, tapi kan sebenarnya udah dimulai pas di Mandalorian ya. Iya. Oh iya udah ada ya? Ada ya kayak gitu ya? Mandalorian tangan putus Banyak ya? episode pertama kan? Tangan putus episode Enggak, pertama. ada yang dia nyari, yang dia ngejar, dia dapat tugas, dia ngejar, orangnya nggak mau, terus berantem di Iya. gitu, terus akhirnya dia dibanting ke meja, terus Iya. dibelah. Iya. Betul. Itu badan Dan sensornya sutradaranya lagi sama, bengong tuh. Racun juga tuh. Bisa jadi. Latihan biar nggak terlalu PG Ya, buat Disney. gue sejak Rogue One gue seneng lihat ini sih Stormtroopers, kalau yang di apa namanya, mereka lagi di tempatnya, mereka bersih, tapi kalau lagi di hutan, di gurun, kotor semua. Iya, Di situ kan emang fun gitu kan. Itu keren sih, lebih realistis aja. Iya. Di Rogue One juga kan pada kumuh gitu kan Stormtroopers-nya. Ini juga yang di episode 3 Obi-Wan juga gitu kan. Iya. Iya benar. Stormtrooper terus ketinggalan pesawat gitu kan. Nggak dijemput-jemput. Itu sangat realita ya. Jadi ternyata Stormtrooper tuh jadwalnya ngaco juga ya. Jemputan telat, jemputan deh. telat. Iya di bang, gitu. Akhirnya nunggu Nebeng ya omprengan. bang, gitu. Nunggu omprengan. Omprengan Kayak ini pick up lewat. masa depan aja. itu si apa ada satu scene di mana gue sempat ada satu harapan sih sebenarnya. Ada satu scene di mana Leia kecil disuruh lari ketemu pilotnya, lu akan ketemu pilot. Gue sempat ngarep sih sebenarnya ada satu cameo pilot ya, siapapun itu, mau pilot dari Rogue One ke atau misalnya tiba-tiba Obi-Wan ke, ya kan kita nggak tahu kan pilot semua kan. Lu sempat ngarep gitu gak sih kalian berdua? Kalau Enggak, gue tegang sih. Nggak ya? Iya, kalau gue Jadi juga belum kepikiran ke sana gitu. kalau gue ngarepnya yang waktu Obi-Wan sama Leia dihadang sama Stormtrooper yang abis dia matiin si barriernya itu kan ada orang Empire yang nembak Stormtrooper dari belakang tuh. Gue kira itu adalah salah satu karakter game. Iya, si Tala itu gue kira salah satu karakter game ada di Star Wars Squadron atau novel gitu, ternyata bukan gitu. Oh, oke. Ada harapan yang kelewat gak sih dari episode 3? Karena enggak Belum gua sih, kan sekarang tuh 6 episode kan ya. 6. 6. Jadi kita masih ada 3 lagi ya. Masih ada 3 lagi. Ya. Udah sedia. Tapi tahun ini lumayan penuh kan? Ada Penuh. Andor abis ini. Ada Andor. Ada ya? apa lagi ya? Iya kayaknya Ahsoka 2023 berarti. 2023. 2023 Mandalorian, Ahsoka, terus kayak banyak tambahan-tambahan. Iya. Tapi Gue paling kayak nggak ini tau nggak, kayak anjing, umur gue udah segini, kayaknya gue harus hidup sehat supaya bisa nonton Star Wars. Kemarin itu di Celebration udah dijelasin nggak, sejak dibeli Disney we don't get to live to see all Star Wars, udah dijelasin. Kita udah pasti mati duluan. paling nggak selama kita hidup kita masih bisa menikmati Star Wars lah gitu ya. Kayak Gue nonton sebelum pas kita premier, lanjut. gitu. Sebelum lanjut ngomong 789 ngomongin episode 3, gue pengen tahu dulu Aryan nih, kalau dari sequel Skywalker Saga 789 favoritnya episode berapa sih, Yan? 789. Iya. sequel saga. Gue nggak suka sequelnya sebenarnya. Oh. Semuanya nggak suka. Nggak, yang 7 tuh lebih karena udah lama nggak ada Star Wars, terus lu nonton lagi. Betul. Terus lu lihat kayak vehicles yang baru-baru gitu kan, X-Wing-nya juga udah baru, terus Stormtroopers-nya udah baru.
Jadi Ya. semangat di situ. Cuman kalau dari ceritanya kayak menurut gua agak banyak diulang gitu loh. Ya, 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 ya. Ulangan dari New Hope sih gitu. Sayang gitu. Oke. Terus kalau Jadi udah. kalau episode 8 9 biasanya tuh gua kalau nonton Star Wars kalau masih ada di bioskop tuh gue bisa nonton sampai 4 kali di bioskop. Hmm. Nah, pas yang Ini terakhir yang 9 gue cuman sekali udah Oh, nontonnya. sama. Kita tim itu ternyata. Gue juga cuma sekali di bioskop. Sementara Rogue One gue sampai 4-5 kali deh nonton di Iya, bioskop. iya, iya. karena apa ada scene Darth Vader itu? Enggak, karena emang Memang bagus ya. bagus aja. Kayak itu kayak film perang tapi versi Star Wars gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, Benar-benar Star Wars ya. Berarti Gue bisa dibilang melihatnya Ariel lebih suka anakin guling-gulingan di lapangan ya. ternyata prequel tidak seburuk itu. itu yang harus diambil hikmahnya ternyata. Itu yang harus diambil hikmahnya. Ternyata prequel nggak seburuk itu. Lagian kalau gue pikir-pikir kayak prequel kan orang-orang bilang kayak ini Anakin sama ininya cemen lah gitu terus guling-guling kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir kan emang mereka umurnya masih kecil banget waktu itu. Iya, belasan masih belasan. Anakin lebih muda dari Padme kan. Iya, Padme kalau nggak salah 21 iya. Anakin masih 19 kan 19. masih itulah gitu kan. Iya. Tapi lu 19 tahun guling-gulingan juga, Yan? Apa? Di Lu lumpur. waktu 19 tahun Di lumpur, pacaran di guling-gulingan. lumpur kan. anjing. Bukan di padang rumput. Di mosh Ini nggak pit. ada tamannya. Dari episode kita balik ke episode 3 deh. Ada nggak sih yang mau lo highlight lagi, Yan? Ada Scene kah, episode apa? 3 tuh si Obi-Wan sempat mention waktu di save house-nya. Mm-mm. Dia kan sempat ada coret-coret terus dia baca, loh, Oh, Quinlan Vos ya. Quinlan Quinlan Vos. Vos pernah sini gitu. Quinlan Iya, pernah iya. sini gitu kan. Jadi kayak, wah, ini apa ntar muncul atau gimana? Itu tuh, itu. Hmm, Tapi itu siapa sih buat yang belum tahu? Dia itu salah apa ya? Dia tuh Jedi tapi banyak melanggar lah. iya. Dia Jedi tapi kayak lebih rebel mungkin ya. Itu kalau Nggak sekolah mau duduk di gitu. belakang ya? Apa? Kalau di sekolah Iya, Jedi duduk belakang tuh. Nah, belakang dia. iya. Itu dia Kalau pernah lu, Sen? ada ininya, ada makanya Quinlan Vos Apaan? itu kenapa gua kaget, gue pernah baca novelnya dia sama Asas Ventress sih kalau nggak salah ya. Siapa? Asas Ventress sama Quinlan Vos kan ada novelnya kalau nggak salah. Oh iya, pernah Iya ini ya. kan, Dark Disciple apa gitu namanya. Itu makanya Mereka pacaran atau apa gitu ya. punya relation. begitu Iya, iya. ada name dropping Quinlan Vos, berharap sih memang ada, tapi kayak pasti disimpan nih, kayak Ahsoka nyimpen ini aja, kayak Ahsoka nyimpen siapa namanya, Tron. Where is your Grand Admiral, your Master Grand Admiral Tron gitu kan, nggak diliatin mungkin sampai Ahsoka nanti ya, tapi kalau kayak apa namanya Quinlan Vos itu juga kayak, Quinlan Vos gitu. Itu menarik sih. Ini udah lu tonton berkali-kali berarti episode 3 ya? Gua Obi-Wan Gua adalah baru kali. Iya, Obi-Wan paling nggak minimal 2 kali gua nonton. 1, 2, 3. Gue nonton skip pas bagian dia muncul aja sih, kayak ngeliatin apa yang si Obi-Wan tiba-tiba sesek napas tuh. Iya, Kan gara-gara buka terowongan terus kayak ada karena dia nggak hawa-hawa pakai apa masker, gitu. karena dia nggak pakai masker. Sesek Dia tadinya napas gua kira juga gitu. Wah, asma dia. dia nggak pakai masker, Ternyata bukan nggak tahu pernapasan. pandemi. Iya, Itu pandemi. Ada Vader. Ternyata kan ada presence ya di situ ya. Iya, iya. Dan sampai detik ini belum ada yang pakai Jedi mind trick ya. Ya kenapa enggak ya? Gua berharap Yang waktu lagi ditanyain itu loh sama Stormtroopers kenapa nggak di apa gitu? Karena Ya, banyak berarti kali, karena Cuman banyak emang kali. udah lama nggak pakai, udah weak aja gitu kan. Iya. Sih bener. Sementara Terus dia kalau ngomong pas gitu. di, Apaan? kalau di New Hope Apa? kan dia gitu kan di sana the droids you're looking for gitu kan. Iya. Pakai lagi berarti. Coba-coba dia ngomong gitu, di sana droids, droids lagi Sarah lagi malu orang tua gitu aja. Lawak banget. Jadi nih sekarang episode 3 ceritanya adalah mereka berdua ini mau keluar dari si planet apa?
Mau balik Planet ke itu balik Dahyun. Dayu. Dayu kan. Dayu mau ke Alderan. Alderan. Dayu mau ke Nah, Alderan. sebagai tamu spesial dari Star Wars Cantina Yan, 456. Apa sih harapan lo Yan? Endingnya di mana sih Yan? 456. Iya. Obi-Wan 456. Obi-Wan Kan 456. tinggal tersisa 3 episode lagi nih Harapannya gitu. apa? Heeh. Duel Gua beneran duel sudah lagi. belajar dari nonton beberapa series, lebih baik jangan berharap dulu. Ikutin aja gitu. Ikutin kalau udah kelar baru tuh ada kritik atau apa tuh baru. Iya. Tapi so far sih 1 2 3 ini nggak mengecewakan sih buat gua. Dibanding sama Mando dan yang bukan ada Boba Fett mah dingin aja ya maksudnya. Dibanding Mandalorian 3 episode awal ini on par bagusan mana menurut lo yang? Dibanding Mandalorian gua agak Mandalorian lupa. season 1 maupun 2 lah seasonnya. Bisa jadi gini, kalau si Mandalorian kan dia udah ada 2 season terus episodenya bisa jadi agak dibagi-bagi mungkin sama mereka, sementara kalau Obi-Wan karena cuma 6 jadi kayak dipepetin jadi lebih padat aja sih mungkin ya. Iya. Cashnya mahal ya. Nggak tahu juga itu Forlom gue pikir bakal berantem, taunya bentar doang munculnya kan. Iya benar. Yang bounty hunter yang di episode 2. Iya. Ini ada satu kemunculan yang cukup menarik juga kemarin, gue lupa mention James Earl Jones ya. Oh ya, dia ini juga ya. 91 Asli tahun. suaranya. Tadi gue pikir 91 kayak tahun, wah ini si Hayden bisa juga nih suaranya nih. Ternyata nggak mungkin nih kayaknya susah ya. Ada yang bilang pakai ini, ada yang bilang suara Hayden tadinya pakai apa namanya speech apa gitu. Ini kayak di AI-in supaya mirip sama James Earl Jones katanya gitu awalnya. Ternyata emang James Earl Jones beneran yang Kayak efek TikTok gitu ya. Iya, gitu. Kayak gitu. Jadi lo nggak mau expect apa-apa nih? Lo ngarepin Boba Fett keluar gak nih? Boba Fett di masa Boba Fettnya udah belum. Boba Fett masih di Sarlacc. Jaya. Masih udah di Sarlacc Enggak belum? dong. Belum. Lewat. Ini kan sebelum New Hope kan. Oh iya benar. Dia mungkin Boba remaja. Tapi Masih itu akan emo. menarik sih kalau Disney bikin lagi memperbaiki Boba Fett misalnya, tapi Boba Fett ketika dia remaja gitu kan, dari kecil sampai remaja gitu kan. Gimana dia dari anak kecil terus akhirnya jadi bounty hunter, perjalanannya seperti apa kan di Rebel ya? Di Rebel sempat ada. muncul kan. Di Rebel ada. Tapi itu kan masih kecil. Nah ini ya Boba remaja kayak apa? Boba remaja tuh emo gua rasa sih. Pasti nggak bisa hilang dari mimpi bapaknya, palanya putus, kesel sama Jedi, kayak gitu-gitu sih palingan. Itu bukan emo, itu dia Boba memang ada mental health-nya jadinya karena pengalaman traumatis. Ya. Anxiety. Dan ketemu sama teman-teman ini ya, sama teman-teman bounty hunter semua ya. Nah itu yang pengen gue lihat sih bounty kan ini kan Underworld ya di kemarin di siapa namanya planet pertama yang itu kan banyak Underworld. Sebelum tapi gue pengen ngelihat kayak siapa tahu ada Andor kali atau ada Solo mungkin bisa kan satu timeline tuh. Solo kalau muncul mungkin di episode 6 sih. Kayak gitu lah. Atau Millennium Falconnya lah, Millennium Falconnya gitu kira-kira gitu. Solo tuh agak underrated tuh sebetulnya. Halo underrated loh. Bener. Gue sih suka sih. Nah, banyak. Lu suka filmnya Han Solo yang dulu, yang si siapa? Alden Ehrenreich. Gambino, yang ada si itu. Suka. Nah, itu dia. Han Solo, Andor. Ya udahlah. Lu udah nonton itu? Trailernya Andor juga kan agak feel-nya beda tuh. Beda. Nah, itu juga menarik tuh. Menurut gue mungkin yang emang menarik kalau untuk Star Wars series itu adalah yang emang lepas dari film-filmnya juga. Jadi mereka agak bebas. Iya. Agak Mandalorian kan lumayan lepas tuh. Jadi dia bisa bagus tuh. Nggak ada ekspektasi dari orang ya. Iya.
Nggak kayak Boba Fett muncul-muncul jadi ketua lurah gitu, kepala lurah. Saya mau ngomong baik-baik sama Anda gitu. Iya. Apa dulu kalau kata si Padme negotiation ya. Negotiation. Gitu. Oke, ya gitulah. Ada lagi Shan mungkin Shan Kalau silakan. lo Der balikin, kalau lo kan belum nih ini. Harapan lo Apaan? buat 3 episode terakhir. Gua yakin ada satu percikan revival, yaitu tadi kalau nggak Han Solo atau Millennium Falcon di episode 6 lah paling nggak, kayak waktu Luke nongol gitu kan tuh kan nanggung-nanggung tuh ya. Iya. X-Wing sendiri mendarat, R2D2 ada orang Jedi, itu ekspektasinya udah beyond banget. Nah, gue sih penasaran apa ya yang dikeluarin di episode 6, dan sementara kita tahu Apakah Obi-Wan keluar ini katanya Obi-Wan confirm ke season 2 katanya kan. Ya, ada berita katanya mau ada season 2-nya Obi-Wan katanya. Oh, Obi-Wan. Jadi ya Obi-Wan. Obi-2 Kenobi. Itu adeknya kan dia bilang gue punya saudara gitu. Itu pasti namanya Obi-2 tuh. Iya. Iya. Ya kalau gue sih gitu, dan gue berharap Duel of Fate lagi. Dan gue penasaran who got the higher ground, akan keluar nggak gitu, higher ground gitu. Kayaknya. Oh, gua kayaknya menarik pengen lihat itu Force Ghost-nya Qui-Gon karena udah 2 episode si Obi-Wan manggil-manggil nggak keluar-keluar kan. Nggak keluar-keluar kan tuh. Terus kayak Master Qui-Gon. Sinyalnya nggak kuat ya. Sinyalnya nggak kuat dia di jauh. Providernya nggak Salah bagus. lihat sih. Ntar Shan giliran nyambung gitu, I will hunt you, I will kill you gitu. Beres banget Salah. jedanya. Waktu itu episode 1-2 ya, yang si Flea Red Hot Satu. keluar, lu menyangka nggak? Enggak. Enggak, Gua kayak Terus dia muncul, Terus gue gue kayak Flea bukan sih? Flea? Iya. itu caranya Disney marketing di dunia musik sih kayaknya. Abis itu kan masuk Rolling Stone, masuk apa. Star Wars sekarang lebih ke basis sih sebenarnya, kan di Boba Fett ya ada siapa tuh basisnya? Basis siapa tuh? Oh, Yang iya. Cameo. Lupa Ya. namanya. Ya itulah. Dave Navarro sih. Bukan yang itu yang jadi operasi Oh, Thundercats. Thundercats, iya. Iya. Wah, iya sih. Nonton Boba Fett lagi ya. Mencoba mencintai Boba Fett lagi loh. Mencoba menyukai semua Star Wars sendiri. Iya. Kasih pembelaan, mereka deserve a second chance lah. Gitu. Seperti prequel. Oke. Oke Shan? kalau gitu. Siap kalau gitu. Dir, Aryan terima kasih udah nonton. Udah ngobrol-ngobrol buat episode 3 ikutan untuk ngobrol-ngobrol ini. Sebenarnya kita ada sama-sama. Nanti kalau kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang Star Wars, ikutan lagi ya Yan ya. Oke, gas. Siap. Oke, siap. Buat yang belum nonton, terima kasih udah nonton. Kasih tau gua apa momen paling menakutkan atau paling favorit lu di episode 3. Nanti kita akan ngobrol lagi di episode selanjutnya di episode 4 Obi-Wan. Semoga nanti ada Jabba. Jabba ya, siapa namanya? Jar Jar Binks. Aduh, Jar Jar Binks tuh. 10 years later. Gitu. Ngomongnya udah bener belum tuh? Kayaknya nggak terlalu benci gue Jar Jar Binks. Tuh, jangan benci Dir sama Jar Jar Binks Dir kayak Aryan. Enggak. Gue sebel sama bosnya itu aja, Gon ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Ya wis. Thank you guys sudah nonton dan sudah nonton. Thanks. Bye bye.